sekalipun mampu saling mendoakan. Iku kata Pak Ustaz sinten ya. Mugi-mugi sing wau jawab salam saking Allah, kula dongaaken mugi-mugi ahli swarga, amin amin. Ya kaya kiai wae dari udah sebagai sami punya hakipun saling mendoakan kalau langsung malih nggih bin padha semangat dalu menika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yahdikumullah kalamullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ya sayyidil barakah, ya imamil karamah, amma ba'dah. Khadratul muhtaramin, sesepuh kita, pengasuh kita, eyang guru kita, panjenenganipun Romo Kiai Eyang Syekh Nur Ghazali Saiful Islam, ingkang pundi tansah membimbing kita, lan mugi-mugi kita sedaya termasuk jamaahipun ingkang taat sami napa dumateng panjenenganipun, lan mugi-mugi panjenenganipun tansah pikantuk berkah saking Allah, termasuk para jamaahipun pikantuk ridho saking Allah fiddin hatta akhirah, amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wabil khusus tiyang sepuh kita, guru kita sedaya, panjenenganipun Bapak Kiai Joko Desan bersama dengan Ibu Sri Handini lan sedaya putra putrinipun, mugi tansah pikantuk berkah rahmat saking Allah, dipun suksesaken napa ingkang dados perjuanganipun, sehingga kita sedaya berjamaahipun saged nderek selamat dunya akhiratipun, amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wabil khusus panjenenganipun guru kita sedaya, pembimbing kita sedaya, panjenenganipun Bapak
Kiai Muhammad Nur Huda bersama dengan ibu dan putra putrinipun mugi tansah dipun lindungi Allah, dipun suksesaken napa ingkang dados perjuanganipun lan kita sedaya jamaahipun saged nderekaken beliaunya sehingga kita sedaya dipun bimbing dening Allah pikantuk hidayah saking Allah sehingga kita sedaya saged makam wonten mriki lan mugi dados saksi bilih kita jamaahipun selalu samina wa ata'na sehingga pikantuk selamatan dunia akhiratipun amin Allahumma al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wabil khusus dumateng sesepuh pembina saking kota-kota wonten ing Jawa Tengah sing dinten menika hadir wonten ing masjid taklim mriki lan dumateng bapak-bapak ibu-ibu ingkang hadir wonten mriki mugi-mugi kita sedaya ugi pinaringan berkah saking Allah sehingga kita tambah iman takwa sehingga kita semakin yakin mantap derek panjenenganipun guru kita sedaya nggih menika panjenenganipun Bapak Huda sehingga dipun selamataken dunyanipun, selamat agamanipun, selamat akhiratipun amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sakliyipun kawula sedherek badhe ngaturaken lakumin monggo kita sesarengan mujahaken roh syukur dhateng Allah SWT kanthi bikaulina alhamdulillahirabbil alamin. Lan mugi-mugi kanthi rawuh kanjenengan sedaya wonten ing majelis taklim niki mugi ndadosaken sarana berkah rahmah hidayah maghfirah saking Allah SWT khususipun dumateng ingkang hadir wonten mriki lan mumpun dumateng warga kita mugi-mugi tansah dipun bimbing dening Allah SWT amin Allahumma amin. Salajengipun selawat lan salam kunjuk dumateng baginda Rasul Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi kita sedaya ingkang rawuh mriki tansah pikantuk syafaatipun terus menika syafaat dunya utaminipun syafaat akhirat. Mugi-mugi kita sedaya pikantuk syafaatipun amin Allahumma amin. Nuwun sewu kula dinten menika dalu menika tiba-tiba ujuk-ujuk bahasa tiba-tiba nggih Mas. Tiba-tiba pikantuk dawuh saking Bapak Kiai supados matur dumateng tamu sedaya. Kula deg-degan Pak dalem niki mboten tapi terang niku. Tapi menawi kita tingali panjenengan sedaya niki wajahipun kadosipun wajah ahli surga. Amin Allahumma amin. Walau sampun dipun sampaiaken panjenenganipun
wakil saking Sohibul Bait Bapak Ustadz Supriyanto. Terus aku kadang-kadang itu kanggipun negasaken bilih kita niki gesang wonten ing alam donya niku ampun ngantos melupakan kewajiban. Napa kewajiban kita ingkang pokok wau panggenipun niku aja lali nindakaken salat. Kula kadang-kadang emut dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rikala semanten niku wonten sahabat Nabi niku pas kados wonten niki. Tapi ketika niku wonten Rasulullah, sahabat niku ajeng takon ragu-ragu, gak takon koyo piye. Aripun nekat takon, ya Rasulullah, nuwun sewu kula badhe takon. Kula niku nak salat. Pas kula salat niku kula ndak eling sanes-sanesipun. Boten saged kusuk ya Rasulullah. Apakah salat kula niku ditampa alian Gusti mboten ya Rasulullah? Sahabat niku ngantos saking pedine grogine niku menangis. Ternyata sahabat saya itu di samping dino. Wah iya, aku ya ngono ya. Ya gak kusuk. Salat ning isih mikir sing pas gak salat. Ibu-ibu, ngoten apa mboten iki? Mungkin lebih kusuk. Kadang-kadang sholat malah iling aku mau pi. Masaku wis tak paten hukum gasing. Bapak-bapak, aku mah HP ku tak kondi. Malah iling salah-salasipun. Akhirnya Rasulullah itu diam sejenak. Diam Rasulullah membuat yang lainnya semakin ketakutan. Apa ya sing akan disampaikan Rasulullah kepada kita? Ternyata Rasulullah itu akhirnya dawuh ngeten. Wahai sahabat-sahabatku, walaupun kalian itu sholatnya tidak khusyuk, walaupun sholat kalian itu tetap gambian bahasa Jawa, gambian itu apa maksudnya? Gambian bahasa Indonesia apa? Gambian saya dipahami ya? Eling ngendi. Walaupun seperti itu, Allah itu tetap akan menganggap sholatmu, akan menerima sholatmu, asalkan diniati dengan apa kata Pak Supriyanto tadi, tekad niat yang kuat. Allah itu tidak memandang sholatmu tapi niatmu itu loh. Ibaratnya begini, kata Rasulullah itu, kalian punya ibu, ya punya Rasulullah. Ibumu tuh punya anak ketika masih kecil itu, ketika dia ingin meraih ibunya, dia jatuh, bangkit lagi, jatuh lagi, bangkit lagi, jatuh lagi. Tapi ibu tetap akan merengkuh, akan direngkuh, akan disayang. Dan Allah lebih dari itu, kasih sayang Allah lebih dari ibumu ketika kau jatuh ingin menggapai ibumu. Akhirnya Rasulullah itu, ya sahabat, lega tadinya menangis, hanya tersenyum, mau memberi senyum ini. Setelah sampai di itu,
Ternyata sholat itu walaupun gambiar, tetap Allah suka kalian awake dhewe sing gelem tekad untuk melakukan sholat 5 waktu itu. Satu juga ingat hadis Rasulullah itu, ketika malaikat Jibril itu diciptakan Allah SWT itu dengan bentuk yang paling bagus daripada yang lainnya. Karena bagusnya itu beliau sholat sampai lamanya 20.000 tahun. Bapak, malaikat itu sadar awal dewi. Malaikat itu hidupnya sejak Nabi Adam itu ya memenuhi Nabi Adam. Nabi, semua Nabi itu pasti ketemu dengan malaikat Jibril. Sholatnya 20 tahun. Tapi ketika itu malaikat Jibril tanya dengan Allah, ya Allah, apakah ada hambamu yang lebih baik sholat kepada saya ya Allah? Ya Jibril, sholat yang paling bagus itu umatnya Nabi di akhir zaman, Nabi Muhammad, termasuk kita umatnya Nabi Muhammad, kita pengikutnya Nabi Muhammad. Sholatmu itu walaupun sebegitu kusuknya, luar biasanya, tapi aku lebih suka sholatnya umatnya Nabi Muhammad, walaupun sholatnya hanya ya. Lebih suka itu. Apa sebabnya? Kau sholat itu kan tidak saya perintahkan, tidak saya wajibkan, tapi umat Muhammad sholat memenuhi kewajiban apa yang saya perintahkan. Itulah saya lebih suka umat-umat Nabi Muhammad yang sholatnya walaupun gambir tapi tekadnya kuat. Hari ini panjenengan tidak ngerti wonten majelis taklim tanggal ini sebab tekadnya yang kuat. Itulah Allah lebih suka jika dibandingkan sholatnya malaikat Jibril yang lamanya 20.000 tahun. Awet dhewe kerja. Ya, tapi jangan kepedean. Itu yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, ini sudah memasuki musim ibadah haji. Saudara kita itu mulai bulan Mei di awal itu sudah ada yang berangkat ibadah haji. Yang haji maka dia akan kafah Islamnya. Kafah itu berarti sempurna Islamnya, cara fikihnya. Haji niku ketika dilihat dari segi fikihnya, haji itu dibagi menjadi 3. 1, haji panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah memanggil siapapun yang dikehendaki Allah, walaupun dia tidak punya, Allah pasti akan menggerakkan dengan jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat ini tuh haji daftar tunggunya 40 tahun. Daftar tunggunya. Anak lahir daftarkan haji. Nanti 40 tahun baru akan ibadah haji. Saking padatnya Indonesia. Tapi lama kok kayak gitu, kenapa? Ternyata saya ingat ketika itu Nabi Muhammad SAW, sing sapa wonge sholat ning masjidku
Jadi masjidnya Nabi di Madinah itu sama saja dia sholat di masjid lain 1000 hari. Masjid semegah apapun di luar Madinah niku tetap sama. Ning sing deleng sholat ning masjidku itu 1000 kali di masjid lain pahalanya. Ini fikihnya. Nanti hakikatnya beliau Pak Kiai Budaya menjelaskan. Berarti orang haji itu belum tunggunya 40 tahun tetap diniati sebab ingin menggapai itu. Sahabat tanya Rasulullah, apakah ada masjid yang lebih bagus daripada masjidmu ini ya Rasulullah? Ada, yaitu Masjidil Haram di Makkatul Mukarramah. Berapa kali? Lipat 100 kali masjidku ini. Berarti nak sholat ning Masjidil Haram, sholat sepisah, podo karo ping 100.000 masjid liyane. Maka itu sebabnya daftar tunggu di situ saking banyaknya itu sampai 40 tahun banyak yang sudah merasa. Itu nanti akan bisa semakin tahun semakin tambah. Sebab ada ini tadi, ada satu ini. Bayangkan kalau hanya 1 kali sholat zuhur sama saja 100 di masjid lain. Kan di sana ada sekitar lebih 3 minggu. 3 minggu itu di Mekah, 3 minggu di Madinah. Maka bayangkan berapa ribu itu. Maka saudara kita yang haji itu ketika dia memenuhi syarat dan rukunnya akan mendapatkan gelar haji mabrur. Haji itu tidak ada lain balasan adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Tadi sholatnya dilipat kalikan. Terus sahabat tanya lagi, ya Rasulullah, apakah ada masjid lagi yang baik? Ada, yaitu masjid di Palestina, namanya Masjidil apa sebenarnya? Alhamdulillah di Palestina. Ya Allah mengatur manusiawi. Masjid yang ada di Palestina itu pahalanya seperempatnya di masjidku. Berarti 250 kali masjid lainnya. Ini kalau haji panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, panggilan malaikat Israel. Bapak-bapak, ibu mungkin di televisi ada nggak jamaah haji yang meninggal dunia? Enten betul nggak? Enten itu namanya panggilan malaikat Israel. Haji ternyata dipanggil oleh Allah melalui malaikat Israel. Panggilan Allah insya Allah mabrur, panggilan malaikat Israel insya Allah mabrur. Asal niat dan tekad. Yang ketiga, panggilan iblis. Maaf, setelah pulang dari haji, tangganya lewat, padahal kok Rosikan mau bingung, Pak Haji Rosikan baru bingung. Jadi hajinya pengen dipanggil Pak Haji. Nambah sombong. Kondisi aku gak perlu sholat. Ning kono wis ping 100.000 pahala. Ini namanya haji tapi semakin sombong. Inilah namanya haji panggilan iblis. Nah, maka 3 ini kita minta dengan Allah. Panggilan
Allah panggilan malaikat Israel. Nah iso yo panggilan Allah iso ya haji, iso pulang dengan selamat. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan. Apabila banyak yang khilaf karena kebodohan saya semata-mata, apabila benar semoga Allah memberi kita semua, amin Allahumma. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf aku kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.